Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Qala sahibul majma' rahimahullah ta'ala, at-tafsir lil awam wa ta'wil lil khawas. Di dalam kitab Tafsirul Majma' dikatakan bahwa tafsir diperuntukkan untuk orang awam dan takwil untuk orang khawas. Memang pernyataan ini agak diskriminatif, tapi sebenarnya sangat benar. Kenapa? Tafsir lil awam di sini yang dimaksud bukan awam dalam pandangan umum seperti kebanyakan orang. Kalau seperti kebanyakan orang, awam itu awam yang memang tidak mengetahui tentang ilmu syariah. Tapi di sini yang dimaksud awam adalah orang yang artinya dia hanya menggali dari sisi syariahnya saja, itu awam. Nah, itu membutuhkan tafsir. Jadi tafsir adalah untuk mereka yang hanya mengkaji dari sisi syariahnya. Nah, kalau difahami secara umum, itu salah. Nanti bisa salah paham semua. Nah, terus takwil itu diperuntukkan untuk yang khawas. Artinya apa? Orang-orang khawas ketika memahami Al-Quran, maka dia membutuhkan takwil, bukan membutuhkan tafsir, tapi membutuhkan takwil. Kenapa? Ya, karena tafsir itu bukan dibutuhkan, artinya tidak dibutuhkan secara total, tapi karena tafsir sudah ada di dalam akalnya, di dalam di luar kepala, maka yang sangat dibutuhkan saat itu adalah takwil. Nah, terus dari mana mereka memahami takwil? Sedangkan Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang tahu takwilnya Al-Quran kecuali Allah. Maka di sini takwil yang tentunya adalah bukan melalui logika lagi, bukan melalui akal lagi. Kenapa? Karena takwil itu ghairu ma'qul kadang-kadang. Jadi memang takwil ini adalah pemberian Allah yang memang sengaja diturunkan ke hati hambanya yang di sana sudah kasyaf. Jadi alam ruhaninya sudah terbuka, zikirnya sudah meresap, hatinya sudah hidup. Itu baru dia mendapatkan takwil yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan akal-akalan. Kalau akal-akalan itu menyesatkan umat. Jadi bukan akal-akalan takwil. Itu yang dikatakan oleh Sahibul Majma' di dalam kitab Tafsirul Majma'. Li'annahum al-ulama ar-rasikhun. Kenapa takwil itu khusus yang khawas? Alasan Sahibul Majma', li'annahum al-ulama ar-rasikhun. Karena khawas itu ulama yang rasikh. Apa? Kalau secara tafsir, rasikh ini adalah berpegang teguh. Tapi di sini rasikh ini multi interpretatif. Jadi mempunyai artian yang sangat luas. Lianna ma'na rusukh as-sabat wal istiqrar wal istihkam. Arti daripada rasikh di sini adalah atau rusukh atau rasikh di sini adalah sabat, berpegang teguh di antaranya. Istiqrar, istiqomah. Dalam mengikuti, dalam mengamalkan ilmu itu, istiqomah dalam mengamalkan ilmu itu rasikh, ya. Terus ada yang ketiga, istihkam. Dalam setiap apa yang mau dikerjakan, dia selalu mengambil hukum dari ilmu yang dia punya. Itu rasikh fil ilmi. Lalu
Kalau sudah seperti itu, maka kasyajaratin nakhli asluha thabitun fil ardi wa far'uha fis sama. Maka rasih tersebut diibaratkan bagaikan pohon anggur yang akarnya menancap di bumi dan mengambil nutrisi dari bumi, lalu cabangnya mencakar langit sehingga buahnya bisa menyebar ke seluruh alam semesta. Nah, bagaikan pohonnya seperti itu, pohon anggur yang akarnya mencengkram di bumi dan mengambil dari nutrisi dari bumi untuk dikirim ke cabang, di mana cabangnya itu mencakar langit, sehingga buah yang dihasilkan akan menyebar ke seluruh penjuru bumi untuk diambil manfaat oleh semua manusia yang berada di bumi. Itulah ar-rasikhun fil ilmi. Ibaratnya seperti itu. Wa far'uha fis sama. Wa hadzal rusukh natijatul kalimatit thayyibati al-masru'ati fi lubil qalbi. Dan rusukh ini adalah inti atau kesimpulan inti atau tujuan akhir atau hasil akhir daripada kalimat thayyibah yang ditanamkan di dalam lubil qalbi. Inilah rusukh yang sebenarnya. Rasikhuna fil ilmi. Jadi rasikhuna fil ilmi itu adalah inti atau hasil atau buah daripada kalimat thayyibah yang ditanamkan di dalam lubil qalbi sehingga akarnya menancap di dalam lubil qalbi dan cabangnya mencakar langit sehingga bisa diambil manfaat oleh segenap isi bumi, bukan hanya di Nusantara, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di satu provinsi, tapi di seluruh dunia bisa mengambil manfaat dari buahnya yang dia tebarkan. Yang tentunya penanaman kalimat thayyibah tersebut ba'da tasfiyah, setelah hati ini bersih, setelah mir'atul qalbi itu bening sehingga semuanya terlihat seperti di depan mata. Nah, dari sini apa yang bisa kita pelajari? Kita bisa pelajari dari sini dari macam-macam ilmu yang diterangkan di sini. Yang dibagi menjadi 4. Zahirus syariah, batinus syariah atau zahirut thariqah, batinut thariqah atau ilmul ma'rifah, batnul bawatin. Nah, kalau bisa rasikhun fil ilmi, ketika di syariah, mulai dari syariah, lalu dia akan terus beranjak, beranjak hingga batnul bawatin, hingga dia menemukan jati dirinya, hingga lahir yang namanya tiflan ma'ani. Tapi kalau tidak bisa rasikhun fil ilmi, maka dia gagal lagi, bangkit, gagal lagi. Makanya di sini kebanyakan dalam menalar sebuah ilmu salah. Sudah menjadi tradisi di bangsa kita, salah dalam meneliti, salah dalam mengonsep. Dalam konsep salah. Kalau bangsa kita bisa membuat konsep yang benar tentang keilmuan, maka dia akan lebih jago daripada ilmuwan NASA. Salah satu contoh konsep yang salah ini sudah terbiasa. Ketika misalnya ada seorang nasabah dari bank BRI misalnya, atau bank BCA atau apalah, atau pelanggan sebuah toko misalnya, dia dagang gitu, pelanggan sebuah toko, terus tiba-tiba datang mobil, udah mau lebaran,
pelanggan sebuah toko. Terus dia bertamu ke rumah tersebut misalnya. Terus dia ngeluarin paket. Dia pelanggan sebuah toko besar. Jadi dia jualan jualan di rumahnya, terus dia menjadi pelanggan dari toko paling besar, agen terbesar misalnya di Surabaya misalnya. Datanglah si bos utusan dari bos tersebut membawa paket apa? THR, bingkisan menjelang hari raya. Terus bungkusannya gede banget. Dibawa dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, silakan duduk. Ya, dari mana ini? Oh, saya dari toko rezeki Surabaya. Ini agen terbesar di Surabaya. Oh ya, ada apa ya? Ini saya mau disuruh nganterin paket untuk bapak misalnya. Terus oh ya, terima kasih, duduk dulu. Oh enggak usah, ini saya masih mau nganter ke yang lain. Terus yang menjadi pertanyaan bagi tetangga dan orang yang berada di sekitarnya itu biasanya tentang isi. Apa ya isinya? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang pada akhirnya ketika dia tahu, dia hanya ingin tapi tidak akan pernah mendapatkan. Kenapa? Karena yang dia tanyakan isinya. Kan ketika sudah tahu isinya sudah. Padahal dia ingin sebenarnya. Misalnya isinya bungkusan gede, isinya kulkas misalnya. Dia memang nggak punya kulkas dan dia memang ingin kulkas misalnya. Enak ya itu mendapat THR kulkas misalnya. Atau kecil banget. Tapi ketika dibuka misalnya, gelang yang sangat indah emas, itu THR misalnya dari bosnya. Sebenarnya enak banget ya. Tapi karena dia salah dalam menalar ilmu, dia tidak akan pernah mendapatkan. Kenapa? Yang dia tanyakan ketika ada orang mendapatkan bingkisan THR, yang dia tanyakan isinya. Apa ya isinya? Ketika sudah tahu isinya, ya sudah. Isinya begitu. Tapi saya sebenarnya pengen dia itu cuman ya sampai di situ aja. Tapi kalau yang kita tanyakan adalah bagaimana cara mendapatkan THR, bagaimana cara kita mendapatkan bingkisan itu, maka dia untuk berikutnya ada kemungkinan dia yang akan mendapatkan THR. Kenapa? Karena yang dia cari ilmunya, cara mendapatkan bingkisan tersebut. Tidak peduli dia isinya apa. Kenapa? Karena tidak mungkin agen toko yang begitu besar memberikan hadiah receh kepada pelanggannya yang sudah bertahun-tahun dan banyak belanja dari dia, yang sudah mempunyai kontribusi uang ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta. Tidak mungkin memberikan hadiah yang sepele. Pasti hadiahnya itu sangatlah berharga. Ini lagi untuk lebaran. Nah, di sini logika tidak berjalan. Jadi logika hanya dipakai hanya bisa diatur oleh nafsu. Itu salah satu contoh. Kenapa? Karena dia sangat menginginkan bingkisan yang seperti itu, sehingga yang dia tanyakan isinya, bukan caranya. Kalau yang kita tanyakan caranya, maka itu adalah sebuah ilmu untuk mencapai ke sana. Sebagaimana ilmu kitab ini yang saya terangkan, ini adalah sebuah cara untuk mencapai ke sana. Terus memang di sini tidak bercerita apa yang kita dapatkan di sana dan bagaimana setelah kita mencapainya.
Dan bagaimana keindahan dan apa hasil dalam kehidupan itu tidak diceritakan secara luas. Keindahan-keindahan setelah kita dapat itu tidak diceritakan. Kenapa? Karena itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana cara kita mendapatkan, bagaimana cara kita mencapai titik itu. Itu adalah sebuah ilmu. Nah, ini yang diceritakan di sini. Kenapa di sini diceritakan dengan begitu detail? Agar kita juga bisa tahu caranya untuk mencapai ke sana. Nah, kalau kita hanya penasaran dengan isi, penasaran dengan apa yang terjadi ketika itu, maka kita hanya akan mendapatkan cerita, tapi kita tidak akan mendapatkan ilmu. Oh, kalau di sana itu enak, ini begini. Itu hanya mendapatkan cerita, bukan mendapatkan ilmu. Seperti kita bercerita dengan orang yang melaksanakan ibadah haji, lalu kita dengar cerita beliau, bagaimana ini? Wah, enak itu orang ibadah haji itu. Nah, kita dalam tiap hari itu beribadah, setiap jam beribadah ini itu. Misalnya, nah, itu hanya membuat penasaran dan sepintas. Tapi orang yang lebih cerdas tidak butuh cerita itu. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kalau orang beribadah haji itu memang pekerjaan ibadah yang luar biasa, yang tidak sama dengan peribadatan yang di sini. Semua orang itu sudah meyakini akan hal itu. Diceritakan juga dia tidak tahu bagaimana enaknya, bagaimana indahnya, itu tidak akan tahu sebelum dia naik haji.